Kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Jadi kalau kita dikasih rezeki Allah itu selalu ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, judul kajiannya kita dari nasihatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, cara mengetahui kamu diridhoi Allah atau tidak. Pangkat tertinggi kan radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, itu kan ada pangkat tertinggi. Kita kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang diridhoi Allah. Kita menyebut para wali radhiyallahu anhu, wali itu diridhoi Allah. Lah kira-kira kita ini termasuk orang yang diridhoi Allah atau tidak? Tolok ukurnya apa? Akan kita bahas kurang lebih 40 menit, insya Allah. Ya, 40 menit selesai. Setelah itu bawa nasi bungkus, silahkan disantap di rumah masing-masing. Dijual juga boleh. Ya, dijual juga boleh. Namanya juga milikmu kok. Wa qala radhiyallahu anhu, "Idza aradta an ta'rifa rabbak hal huwa radin 'alaik am la, unzur ila nafsik hal anta radin bima qusima lak min rizq am la. Fa in kunta radiyan fa huwa 'alaika radin wa illa fala." Qala alaihi salam, "Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Ya, ini pendek, simple, tapi maknanya luas. Ya. Wa dzalika kama su'ilat sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha fa ajabat bimithli hadza wa in tarda bil maqsumi ishta mun'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Wa dalilur ridha ar-rifqu fil ma'ishah wa dalilus sukhut al-kharaq kama fil hadits. Wa hadhihi al-awaid tashubbu narul hirs fil qulub. Law ba yuhawwin al-insan hasra syai' yatlubuh. Ihdimul awaid wa sayyidu mabanil din ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Ya, ini saya akan petikkan saja yang berkaitan tentang kalau mau tahu Allah ridho sama kamu atau tidak. Monggo diunjukin. Udah diminum belum? Ya. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya. Cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Jadi kalau kita dikasih rezeki Allah itu selalu ridho, maka Allah juga ridho kepada kita. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan takdir yang Allah berlakukan kepadanya, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, gak ridho, lawannya ridho itu marah, gak suka. Ridho itu kan puas. Ya, kalau lawannya puas jadinya gak puas. Tapi dalam arti negatif ya, gak puas. Aku gak puas, aku protes. Ya, jadi barang siapa yang protes dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, protes dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan marah sama dia. Allah marah sama dia. Ayo kita bahas ini. Ini sebetulnya gampang atau susah ini? Tolok ukurnya mudah atau susah? Nah, jadi cek sekarang ini. Kira-kira antum masuk yang mana? Masuk yang diridhoi atau yang enggak diridhoi? Atau yang belum diridhoi? Jawabannya simpel. Kalau pas enggak punya duit, artinya senang atau agak gresuloh? Kalau pas gak punya duit, hatinya gimana? Ridho-ridho saja, nyantai-nyantai saja, atau ada resah kemudian hidup kok seperti ini ya? Pernah gak muncul seperti itu kalimat itu? Urip kok koyong ini, bojo kok koyong ini, pernah gak ibu-ibu itu? Iya, ujian hidupku kok seperti ini? Aku kok begini? Pernah gak kita merasakan seperti itu dan di hati ada rasa seperti itu? Kalau kita pernah, berarti kita belum ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala. Manusia hidup itu
Gak lepas dari 4 hal seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi, dan juga saya sampaikan di petuah para wali untuk para ini mau ngomongnya bahasa Indonesianya terus nggak enak, pelanggan YouTube Habib Novel. Ya, di pelanggan YouTube Habib Novel itu ada petuah para wali. Di situ saya sampaikan mengutip nasihatnya Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam hidup manusia nggak lepas dari 4 hal. Nggak mungkin lepas dari 4 ini. 4 hal. Yang pertama, mendapat nikmat. Coba cari di jagat raya satu manusia hidup, makhluk hidup nggak dapat nikmat, ada enggak? Nggak ada, karena hidup itu sendiri sudah nikmat. Jadi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa ngitung. Dari mulai tadi kita bangun tidur sampai sekarang kita bisa ngitung nikmat kita enggak? Nggak bisa. Nikmat demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat. Nah, manusia kalau dapat nikmat itu tugasnya ngapain? Syukur. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tugasnya syukur. Nah, sementara kita dari pagi sampai malam ini dapat nikmat, syukurnya seberapa? Jadi tugas syukur kita belum jalan. Kalau tugas syukur kita jalan itu mesti seneng tak urip ini. Bahagia terus. Karena orang syukur itu merasakan enak. Makanya ngucap alhamdulillah. Merasakan enak kok. Syukur, terima kasih ya Allah. Merasakan enak. Yang kedua, orang hidup gak mungkin lepas dari yang namanya ujian, musibah, bencana, bala. Siapapun manusianya. Mau nabi, mau rasul, mau wali, ya. Mau ahli taat, mau ahli maksiat, nggak mungkin lepas dari ini. Bahkan dikatakan dalam hadis, sesungguhnya asyaddal bala, yang paling berat ujiannya, balanya, yang paling berat musibahnya siapa? Para nabi, tsummal amsal, tsummal amsal. Ujiannya nabi, musibahnya nabi itu lebih berat dibanding yang lain. Dan nabi yang paling hebat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian terberat yang dialami adalah ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ujiannya Rasulullah. Nah, kalau kita sebagai manusia kemudian kok hidup gak mau diuji, ya aneh. Barang siapa yang gak mau diuji silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Gak nemu. Karena la ilaha illallah. Tuhan cuma Allah. Manusia hidup pasti mengalami ujian, gak mungkin tidak. Siapapun orangnya. Ujian itu ya wujudnya rata-rata gak enak. Namanya musibah. Ya, musibah itu tidak enak. Nabi Muhammad SAW, ujiannya banyak. Kalau saya ceritakan di sini ya berapa tahun nggak akan khatam tuh ujian-ujian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Wong Rasul itu belum baru, masya Allah ya, masih kecil saja sudah wafat ibunya. Dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Diajak ibunya ziarah ke ayahnya, pulang ibunya yang akhirnya juga meninggal dunia. Dan Rasul melihat bagaimana ibunya meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Mekah, balik ke Mekah dari ziarah ke Madinah, kembali ke Mekah sebagai anak yatim piatu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian demi ujian sampai sudah jadi Rasul pun diuji. Sampai diusir sama kaumnya. 3 tahun gak bisa makan makanan yang benar. Makannya rerumputan dan dedaunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, terus gimana tugasnya? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, manusia hidup mendapatkan nikmat, tugasnya syukur. Mendapatkan ujian musibah, tugasnya sabar. Namanya dapat ujian ya sabar. Makanya saya ngomong terang-terangan, Habib Novel Al-Idrus tidak terima curhat. Mau saya terima curhat. Kenapa? Rata-rata curhat itu menunjukkan ketidaksabaran. Masa saya mau menerima orang-orang gak sabar? Assalamualaikum, Yai, Ustadz, Guru, Habib. Waalaikumsalam. Umat, Bib. Golek duit angel. Cari uang susah. Pusing, Bib. Cari uang susah. Nah, kira-kira kalimat pusing cari uang susah itu bisa mendatangkan uang? Enggak. Terus kira-kira mendatangkan pahala? Enggak. Datangkan uang enggak, datangkan pahala enggak, datangkan dosa? Bisa jadi. Kalau di hati ada protes sama Allah Ta'ala, itu dosa yang luar biasa, nggak disadari. Nah, manusia kalau diuji ya tugasnya cuma satu, ngapain? Sabar. Makanya ada satu orang itu nyantai luar biasa, duit nggak punya, kerjaan belum dapat, usahanya itu sebisanya seada-adanya, tapi senyum terus. Terus ditanya, duit? Nggak punya duit. Udah dapat pekerjaan? Ya ini, keliling jualan. Nggak, pekerjaan tetap, ya yang tetap ya ini. Kamu kok bisa bahagia? Lah terus bawa piye? Kamu kok bisa bahagia? Lah terus kamu suruh saya ngapain? Suruh sedih gitu ya.
Saya suruh sedih. Ya udah, dikasih ujian sama Allah, lagi rezekinya sempit, ya diterima, dijalani, dinikmati. Nanti kan ya hilang-hilang dewe. Seperti yang saya dapatkan ilmu dari supir truk yang udah saya share beberapa waktu yang lalu, sudah belum? Yang mana? Hah? Bukan saya sering dapat ilmu dari supir truk. Jadi banyak guru-guru saya itu supir truk. Tapi supir truknya nggak paham kalau punya murid namanya Habib Novel. Iya nggak paham. Kalau supir truknya punya murid namanya Habib Novel. Habib Novel punya guru namanya supir truk. Tidak semua orang punya gaji. Tapi setiap orang pasti punya rezeki. Udah saya share belum itu? Sudah kan? Nah, ya. Tidak setiap orang punya gaji. Tapi setiap orang pasti punya rezeki. Nah, ini keren ini. Masya Allah. Luar biasa. Hatinya bisa nerimo. Nyantai. Kalau pas gak punya duit ya rezeki ono gitu, sabar, dijalani hidup. Habib, masalahnya itu suami saya itu marahan, ya sabar loh, kalau diganti sing apik. Betul kan ya? Kalau sabar nanti diganti yang baik, maksudnya suaminya dijadikan baik. Kalau suaminya gak dijadikan baik, ya insya Allah nanti entah kapan, ya kamu diganti dengan suami yang baik. Nah kapan itu Beb? Nah kalau suaminya gak baik, gak masuk surga, kamunya masuk surga, berarti di surga kamu dikasih suami yang lain. Ya, suami yang baik. Atau bisa jadi kamu meninggal duluan, kan ya alhamdulillah. Jadi kamu lepas dari marahnya suami. Enak atau enggak enak? Bu, pilih mana Bu? Hidup bersama suami yang marah-marah, atau meninggal masuk surga, menikmati surga. Pilih yang mana Bu? Pilihannya sing penak. Pilihannya ini pilihan enak atau enggak enak nih? Enak sebetulnya, cuman kan manusia terlampau cinta sama kehidupan. Jadi kasih pilihan gitu mesti pilih nomor 3. Pilih ya hidup ketemu suami yang baik. Suaminya dijadikan baik. Atau suami punya istri yang marah-marah terus. Percuma kalau kita ini curhatkan istri kita ke orang lain, tidak bagus. Dan jadinya apa? Capek. Urip mung curhat bojo tok. Ya capek. Makanya seperti yang saya sampaikan hari Rabu kemarin, indahnya Indonesia itu ada pos ronda itu loh. Di pos ronda itu hampir semua masalah selesai. Kenapa? Karena di pos ronda tidak membicarakan masalah. Betul. Jadi di pos ronda masalah selesai. Lagi marahan sama istri ke pos ronda. Ngomong enggak? Enggak. Jawabannya Pak, wes usah bahas. Betul kan? Oh coba bahas. Ngomong sing enak-enak wah. Sehingga di pos ronda semua selesai. Bahagia tuh. Orang-orang yang di pos ronda ngobrolnya yang lain ya, makan kacang goreng, belanggreng, ya telo seadanya. Kalau pas ada mie godok ya mie godok tergantung sangu masing-masing. Bahagia adanya karena nggak bahas masalah. Nah dalam hidup itu pasti ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Mustahil. Orang hidup nggak mau terima ujian itu nggak bisa hidup. Hidup harus siap terima ujian. Hidup harus siap terima musibah. Yang dewasa. Meskipun kita nggak boleh minta musibah. Ojo sombong. Enggak ya. Saya siap terima musibah. Silakan musibah datang. Enggak ya. Sombong ini. Orang tuh enggak boleh minta musibah, mintanya nikmat, mintanya selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak ada Rabbana atina fid dunya musibah, enggak ono. Suruh minta yang enak-enak, minta yang baik. Tapi kalau dapat musibah, jangan kemudian berkeluh kesah. Sikapnya apa? Sabar. Yang ketiga, manusia hidup enggak lepas dari taat. Enggak lepas dari taat. Nah kalau kamu bisa taat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa zikir, bisa sholawat, bisa istighfar, bisa sodakoh, bisa duha, ya, bisa baca Al-Quran, bisa menyenangkan orang tua, apapun ketaatannya. Kalau kamu bisa taat, jangan sombong. Tugasmu melihat bahwasannya yang memberi saya kemampuan taat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu ngomong sama dirinya, aku iso sholat, saya bisa sholat, Allah yang membuat saya bisa sholat. Saya bisa hadir majelis, Allah yang membuat saya bisa hadir majelis. Saya bisa sholawat, Allah yang membuat saya bisa sholawat. Sehingga taatnya tidak akan pernah jadi alat untuk menyombongkan diri kepada ahli maksiat ataupun ahli taat yang lain. Gak akan ngomong, aku lebih taat dari dia. Gak akan ngomong, itu ahli maksiat, aku ahli taat. Yang ada, alhamdulillah, aku diberi Allah kemampuan untuk taat. Dia belum, semoga dia dapat yang sama dengan aku. Yang ada keluar baik, terus ke dalam baik, keluar baik, ke dalam baik, keluar baik. Kenapa? Karena selalu melihat Allah yang ngasih saya nggak bisa apalah haula wala quwata illa billah. Yang keempat, orang hidup itu yang nggak terlepas dari dosa. Selain Nabi, Rasul, dan para wali, itu manusia ya tempatnya salah.
Tapi kalau Nabi dan Rasul tidak berbuat dosa, ojo mbok padake awakmu. Jangan disamakan dengan diri saya, dengan dirimu. Nabi juga manusia. Nabi memang manusia, tapi Nabi nggak pernah berbuat dosa. Jadi sama enggak dengan manusia? Nggak sama. Nabi tidak mungkin berbuat dosa. Ma'sum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para wali tidak akan berbuat dosa. Sing wali tenan ya. Nggak akan berbuat dosa. Kenapa? Mahfud, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maksum. Mahfud dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahannya wali itu kesalahan bukan dosa, tapi dalam pandangan wali adalah dosa. Misalnya begini, ini contoh ya, contoh. Wali hari ini bisa sholawat 1000, besoknya sholawat 1100. Maka wali itu menganggap sholawatnya yang 1000 kemarin itu dosa. Dosa aku, iso 1100 kok sholawat tidak ngomong 1000. Hari ini aku bisa sholawat 1100 kok, kemarin sholawatnya cuma 1000 kali, dosa saya. Jadi wali itu kalau kurang taat, rumangsa dosa. Nah kalau kita ini kurang taat ya alhamdulillah sampai ya. Betul kan ya? Alhamdulillah udah bagus. Hari ini bonus bisa lebih bonus. Beda kita dengan para wali. Nah tugasnya manusia kalau berbuat dosa apa? Gampang. Makanya jangan mempersulit orang hidup. Yai Ustadz Habib dosa saya banyak. Gampang-gampang. Ampunan ya Allah lebih banyak. Ya tinggal gedoran Gusti Allah. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah maafkan saya. Ya kamu totok yang betulan. Gedor yang betulan minta ampunan ya Allah Ta'ala. Lalu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kok. Tambah ngomong sama orang-orang Islam mungkin model kayak aku diampuni, gak mungkin. Model seperti saya gak mungkin dapat ampunan. Apalagi kadang nyeletuk, gak karu-karuan itu. Oh mau kayak ngono Islam mungkin sargon rokok. Masya Allah. Tuhannya dia. Jadi Tuhan dia. Karena A'udzubillah min dzalik. Siapapun manusianya sebelum roh sampai di sini, itu peluang diampuni sangat besar. Dosanya model apapun. Peluang diampuni sangat besar. Jangan pernah mengecilkan ampunannya Allah karena Allah Maha Pengampun. Jangan pernah mengecilkan ya ampunannya Allah karena Allah Maha memberikan tobat dan Maha menerima tobat. Tugasnya apa? Salah minta maaf. Salah minta ampun. Setelah itu balen ya. Yang namanya istri punya salah sama suami minta maaf. Ya minta maaf. Setelah itu ngapain? Berbuat baik. Jangan setelah minta maaf terus itu. Yang maafkan aku ya yang ya. Tolong maafkan aku yang. Tapi ya awakmu ki welek ya. Ini namanya istri kurang ajar. Habis minta maaf kok mencaci maki suaminya. Minta maaf sama suaminya, sungguh-sungguh maafkan aku. Setelah itu inabah kembali berbuat baik. Gawe no kopi, sego goreng gitu kan ya. Rujak no, senangannya rujak buat no rujak, senangannya lotis buat kan lotis. Ditanya sama tetangganya kok tumben. Iya. Aku udah ingin gawe salah. Kemarin saya berbuat salah. Udah minta maaf. Nah ini bonusnya berbuat baik yang banyak. Biar hatinya semakin luluh. Nah sama Allah Ta'ala lebih dari itu. Kita minta ampun, minta maaf sama Allah. Kemudian kita amal soleh yang banyak. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh itu menghapuskan keburukan. Fa'atbil sayyatal hasanah tamuha. Kata Nabi SAW, kalau kamu berbuat buruk maka segera berbuat baik. Kebaikanmu akan menghapuskan keburukanmu. Nah caranya begitu. Istighfarnya jalan, tobatnya jalan, amal solehnya jalan. Itu kalau kita punya salah. Orang hidup gak lepas dari 4 hal ini. Nah sekarang pertanyaannya. Kaitannya dengan tadi, Allah ridho tidak sama kita? Cek. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, saya mau ngasih contoh yang paling gampang. Zaman sekarang kan namanya zaman apa nih? Zaman dulu itu gak denger zaman ini. Kita gak denger, ini namanya zaman Covid. Iya, zaman Covid, betul ya? Zaman Covid. Wow, zaman Covid. Zaman Covid ini banyak enggak yang mendapatkan ketidakenakan dalam hidup? Misal contohnya yang paling gampang, yang biasanya dia itu kerja di perusahaan, tiba-tiba dipecat, ada enggak? Ada atau banyak? Banyak. Karena perusahaannya juga nggak bisa hidup lagi. Perusahaannya kena Covid. Manusianya hidup, perusahaannya mati. Ada enggak begitu? Ada. Banyak perusahaan yang bangkrut ya kan? Sehingga karyawannya harus dirumahkan sampai di PHK. Bahkan perusahaannya mungkin nggak sanggup ngasih pesangon. Nah kalau kemudian ada seorang muslim dapat musibah itu, dikeluarkan dari perusahaan, gaji tidak dibayarkan. Kalau dia ridho dengan itu, bisa nerima itu cirinya orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Orang apik itu orang baik itu. Itu orang yang luar biasa, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya itu ditekak-tekuk, tidak gak penyet. Kalau kata ayah saya itu, tidak gak penyet.
Zaman sekarang kan dijak jerit. Betul ya? Ini dijak gak penyet, dijak ya nyantai saja dia. Gak ngapa-ngapain. Ridho aja, ridho. Rela. Dibeginikan rela, dibegitukan rela. Allah terhadap manusia yang diberlakukan dengan takdir-takdir yang gak enak menurut pandangan manusia tadi. Manusianya kok nyantai saja, gak keluh kesah, hatinya ridho dan mengatakan, Allah yang ngasih saya kondisi seperti ini baik, Allah mau menghapus dosa saya, Allah mau mengangkat derajat saya, Allah. Jadi ngomongnya ke Allah api, kabeh gitu. Gak ngeresu loh, Allah ridho sama dia. Artinya Allah ridho sama dia itu kalau amalnya cuma sedikit, mau sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu puasa Ramadan, jannah langsung, swarga, dan surganya gak nanggung-nanggung, pol tingginya. Nah sekarang ini anehnya luar biasa, ada oknum ibu-ibu, sudah punya suami ganteng Masya Allah, kemudian sudah dikasih gaji dari suami, kurang terus ngomong kepada tetangga-tetangganya, bojoku ora kaya bojomu, suamiku tak seperti suamimu, suamimu tuh kan baik, suamimu begini loh, suamiku tuh Masya Allah, nggak didik, gak pernah ngasih banyak, gersuloh terus, keluh kesah terus. Ini istri yang model begini ini, Allah gak ridho sama dia. Sama juga suami begitu. Udah punya istri yang solihah, istri yang baik, istri yang ngelayani, istri yang masakkan, istri yang nyuci pakaian, istri yang ngepel, koyo-koyone nganti bojo bek batur padha wae. Sampai istrinya tuh tetangganya ngomong, "Kamu tuh sama ART ya? Kamu sama ART itu kok bedanya apa?" Bedanya apa? Mending ART digaji, kamu nggak digaji. Diperes tok tenagamu. Tapi istrinya setia Masya Allah, ini suaminya adanya ngomong welek terus. Wong wedok gak kayak mungkin ini gak tahu, dimaki-maki terus tuh istrinya. Ini suami yang seperti ini suami yang gak ridho, yang gak ridho dengan kondisi yang Allah berikan, maka Allah juga gak ridho sama dia. Jadi kalau ngukur ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Diri kita dikasih Allah yang gak enak, ridho tidak, dah selesai. Dikasih yang gak enak, ridho atau tidak? Kalau ridho, gak keluh kesah, hati gak gerundel. Bukan di mulut ya, oh ridho, saya ridho, neng hati urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, itu namanya gak ridho. Dah, sekarang kita cek, jangan asal ngomong ridho, sekarang tes, boleh tes kasus, monggo diunjukin. Ya, alhamdulillah. Bu, saya mau jadikan ibu sebagai contoh kasus, boleh Bu? Boleh ya Bu ya? Bapak-bapak, boleh saya jadikan sebagai contoh kasus? Boleh. Anggap di atas istri, di bawah ini suami. Boleh ya? Walaupun belum nikah. Pokoknya status yang di bawah ini suami, yang di atas itu istri. Bu, ya jadi ibu di atas sebagai apa? Ya, bapak di bawah sebagai apa? Suami. Ada suami, ada istri. Saya mau nanya boleh Bu? Kalau selama 10 tahun ibu berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, 10 tahun berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, kemudian tidak pernah dikasih nafkah yang namanya nafkah duit, gak pernah dikasih nafkah, padahal suaminya itu punya duit. Ini Bu, ini orangnya ini nih Bu, ini orangnya, yang di bawah ini loh Bu. Ini suami-suami duitnya banyak. Nah ibu ini yang di atas nih, ibu ini sebagai istri, 10 tahun berumah tangga dengan para suami ini, saya enggak loh ya, ini loh ya. Ya berumah tangga dengan para suami, suaminya duitnya banyak, gak pernah ngasih uang ke ibu, ngasihnya ke teman-temannya sama laki-laki. Nyoh. Kalau ibu minta gak pernah dikasih. Saya mau nanya Bu, ibu punya suami seperti itu, ridho atau ngresuloh? Nah kayak contoh kasus yang cetok tuh ya. Kalau cuma ngomong ridho, cah TK ya, raditu billahi robban, bisa. Bu, kira-kira ibu ridho atau keluh kesah? Jujur. Bu, ibu, ridho atau keluh kesah? Oh marah, tingkatnya lebih tinggi. Kalau keluh kesah kan agak gerundel, ngomong gak enak dia. Kalau marah, laki-laki dasar gak punya perasaan pada istri. Tahu gak kamu, di luar sana banyak yang mau sama aku. Masya Allah, lambene sopo iki.
Di luar sana banyak laki-laki yang mau sama saya. Masya Allah. Ada yang seperti itu? Wah, di mana? Tidak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini, bukan di situ ya. Entah di mana. Mungkin bangsa yang nggak jelas gitu ya. Kalau muslimin wal muslimat insya Allah enggak ya. Dan insya Allah warga negara Indonesia nggak seperti itu. Warga negara bumi juga nggak seperti itu insya Allah. Warga negara mana itu? Maras ya juga belum ada penghuninya. Jelas Bu? Jadi Ibu kalau punya suami begitu, ridho atau keluh kesah? Keluh kesah ya. Jadi Ibu kalau keluh kesah menurut manusia wajar atau nggak wajar? Wajar toh? Ya wajar, suaminya begitu. Dia keluh kesah wajar. Iya wajar, tapi kalau kamu mau dapat ridhonya Allah, pangkat diridhoi Allah, kamu nggak seperti itu. Makanya kalau kita mau tahu pangkat kita termasuk orang diridhoi Allah apa enggak, ya lihat. Kalau kamu jadi istri diperlakukan seperti itu sama suami, kamu ridho melihat Allah lagi nguji saya dengan suami model begini. Gak dikai duit, gak paten, selesai. Rezekiku bukan dari suamiku. Bu, yang ngasih rezeki ibu siapa? Jadi kalau suami gak ngasih nafkah, berarti Allah gak ngasih apa? Jadi kalau ibu menganggap rezekimu dari suamimu, berarti rezekimu kecil. Tapi kalau engkau menganggap rezekiku dari Allah Ta'ala, begitu suami nggak ngasih nafkah, nggak menjalankan kewajibannya, suaminya zalim, ibu bahagia. Alhamdulillah punya suami zalim. Kaget tonggo nih. Loh kok alhamdulillah punya suami zalim? Iya, karena orang yang dizalimi akan ditolong oleh Allah. Berarti Allah yang akan jadi penolongku. Dan doanya orang yang terzalimi kabul. Dah, saya tak doa yang baik-baik. Mudah-mudahan diganti suami yang lebih baik. Ya jangan gitu Bu. Doanya dimanfaatkan. Ya Allah jadikan suamiku ini orang yang baik. Manfaatkan doa itu. Ini ridho ini. Ya Allah jadikan suamiku baik. Jadikan suamiku orang yang mulia. Ampuni dosa suamiku. Nanti kalau ibu ridho dengan keadaan ibu, terus berbalik dengan tulus mendoakan suami ibu. Ibu diridhoi Allah. Karena ibu diridhoi Allah, apa yang ibu inginkan diberi oleh Allah Ta'ala. Enak toh? Iki larang nih ya, coba share. Paham enggak? Karena kita diridhoi Allah, namanya diridhoi Allah kan minta apapun dikasih sama Allah. Minta suaminya baik, suaminya tadi bejat, zalim, berubah 180 derajat. Tiba-tiba suaminya jadi baiknya luar biasa. Dan begitu ibu tidak menyandarkan rezeki pada suami, menyandarkan rezeki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tunjukkan kuasanya, Allah akan kasih ibu nikmat dari segala penjuru. Masya Allah, gak dikasih uang untuk beli masakan, tiba-tiba tetangga kanan, kiri, depan, belakang, tiap hari ngirim masakan, tambah gak rekoso, penak, linggih ngatang-ngatang untuk masakan. Datang dari sini, semua tetangganya ngomong, kesian tuh terdolimi, kesian terdolimi. Masya Allah, akhirnya dikasihani sak kampung. Gak pernah minta dikasihani, satu kampungnya orangnya penyayang, yang satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, dan lain sebagainya. Tiba-tiba subhanallah, ya. Ada rezeki nomplok entah dari mana datang. Karena Allah yang ngasih, bukan suami. Sehingga hidupnya enak. Gak kamu kasih gak apa-apa. Hidup bukan karena kamu, hidup karena Allah Ta'ala. Nah model begini gampang atau susah? Sebetulnya gampang. Betul ya? Sebetulnya gampang. Tapi kenapa dijadikan susah? Karena nuntut. Kewajibanmu sebagai suami memberi aku nafkah. Kamu harus memberi aku nafkah. Suami ini jawab, siapa sih yang harus? Ya kan Allah yang mengharuskan. Ya sudah, aku tinggal minta maaf sama Allah. Loh, ya gak bisa. Kalau aku gak maafkan, maka kamu gak akan dimaafkan sama Allah. Ya wes, berarti gue pengen aku melubun rokok. Ya gue tak seret. Mikir bujuni, Masya Allah. Repot juga. Ini kelihatannya suaminya ustadz ini ya. Maksudnya ustadz gadungan gitu ya. Pinter dalil ya. Belajar sama ustadz mungkin ya. Ikut pengajian tapi diambil dalil-dalil untuk menyudutkan istri. Jadi kamu rela aku masuk neraka. Itu katanya cinta. Kalau kamu cinta sama aku tuh ya cinta. Gak dikasih tetap cinta. Baru diuji gak dikasih aja 10 tahun gersuloh. Bujuni batin lanang gendeng ya Allah. 10 tahun gak gersuloh ki piye carane. Nanti kalau ibu nuntut gak ada habisnya. Suami punya 2000 jawaban. Ibu punya 1000 kalimat. Suami punya 2000 kalimat. Karena modelnya seperti itu. Memang gak mau ngasih. Bakhil, pelit, zalim. Karakternya begitu. Nah, terus gimana? Ya enak hubungan sama Allah Ta'ala.
Ya Allah, aku terima keadaan ini. Punya suami yang model begini. Alhamdulillah aku nggak maksiat ya Allah. Aku bisa menyalurkan semuanya kepada suamiku meskipun modelnya kayak gini ya. Alhamdulillah aku nggak maksiat, aku taat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti hatinya plong enak. Kalau hatinya ridho itu enak. Legowo coro Jawa ini pun. Legowo tidak diperlakukan suami begitu. Sama juga dengan suami. Wah, tapi nggak usah kasih contoh ya. Nggak usah, udah paham semua. Kan nggak enak toh. Kalau menyinggung perasaan wanita, masa saya mencontohkan ada wanita begini, terlampau kejam, nggak enak. Lebih baik kan tadi suami jadi contoh, betul ya? Halo para suami, boleh kasih contoh lagi? Suami istri atas istri bawah suami, kerja bersama di rumah, ya mati-matian banting tulang, nabung selama 20 tahun buat beli rumah, tabungan terkumpul 500 juta, oke mau didik? Banyak, 500 juta terkumpul untuk beli rumah. Sudah keliling satu kota, cari rumah, ketemu rumah yang mau dibeli. Harganya cocok dengan tabungannya, luasnya, bentuknya, wilayahnya, lingkungannya, desainnya, bangunannya, cocok semua. Deal senang, istri senang, suami senang. Besok pagi rencana bayar rumah. Jam 2 malam kemalingan 500 juta hilang. Saya mau nanya, besok pagi stres atau ridho? Hah? Stres atau ridho? Itu saya dengarkan Bapak Muhammad Yusuf Hamka kalau nggak salah namanya itu ya. Seorang pengusaha yang sukses, betul kan ya? Tuh pernah satu hari kehilangan uang berapa ratus ribu US dollar itu. Habis uangnya, nol. Itu ya sedih wajar, wajar. Orang sedih itu kan bukan berarti nggak ridho ya, sedih. Kemudian langsung ambil wudhu, sholat, habis sholat dunga, ya Allah, aku ridho dengan apapun yang terjadi ini. Aku pasrahkan semua kepadamu, aku akan beri aku kesehatan dan aku bisa mulai lagi. Masya Allah. Atusan ribu US dollar loh. Terus hitungan dewi, aku mumet tuh. Semuanya ini hasil kerja habis, nol, bisa ngomong aku ridho, ya Allah, ridho, ikhlas, ya Allah. Saya mau nanya, kamu ketabrak sikilmu teklek. Ditabrak, brek, tek, naudzubillah min dzalik, insyaallah sama semua. Kakinya patah. Bisa enggak langsung teriak, ya Allah, saya ridho dengan kondisi ini, saya ridho ya Allah, saya ridho ikhlas ya Allah. Seneng hatimu, bisa enggak? Atau urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, baru keluar niat pengajian tambah sikil teklek, pripun Gusti, kurang apa aku, kurang ajar toh. Ini manusia kurang ajar. Jelas maksud saya? Jadi jangan cuma ngomong, oh saya ridho, tontonan sih. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam qasidahnya, wa in tardha bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kakek saya itu hidupnya serba sulit secara ekonomi, almarhum kakek saya. Dari pihak ayah saya. Hidupnya secara ekonomi sulit pol. Wafat usia 93 tahun, rumah ngontrak. Gak punya pekerjaan, ya gak punya penghasilan, anak rata-rata al-mlaratu wal miskinu kabeh. Gak punya sandaran untuk bersandar, anak sugih gak ono. Susah semuanya secara ekonomi. Ditanya sama orang pagi-pagi, karena wajahnya kakek saya cerah terus, mesem terus. Ditanya, Beb Ahmad, gimana kondisinya hari ini? Jawabannya, intardha bil maksum istamuna aman. Saya apal syair ini gara-gara dengar dari kakek saya langsung. Intardha bil maqsum istamuna aman wa in lam takun tardha bihi istafi hazan. Kamu kalau hidupnya itu ridho dengan yang sudah dibagi oleh Allah buat kamu, kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau hidupmu itu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, maka engkau hidup dalam kesedihan. Jadi jawabnya, wah aku seneng aku, kayak Allah ridho. Kayak melarat ridho, sakit boten. Loh melarat itu juga pangkat loh. Diberi kemiskinan itu pangkat dari Allah Ta'ala. Jangan sembarangan kamu. Orang miskin masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Wes pilih nanti, melarat sugih. Nanti di hari kiamat itu yang sekarang yang gaya-gaya sekarang ini, nanti di hari kiamat itu semua akan tunduk sama orang-orang miskin. As-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu yang dikasih kekuasaan sama Allah yang melarat-melarat. Sama Allah duduk yang melarat. Kamu jadi pejabat-pejabat akhirat semua. Yang melarat itu. Akan menunjukkan gagah yang melarat itu. Menang akhirat. Kenapa? Karena di dunia gagah dengan melaratnya.
dengan miskinnya itu nggak pernah gersuloh. Dengan miskinnya nggak pernah keluh kesah. Dia terima pangkat dari Allah. Allah kasih saya kemiskinan itu bukan suatu penghinaan kok. Justru penak kok. Serba kurang kan penak toh. Enak apa enggak serba kurang? Gini tak kasih gampang. Pilih mana? Serba kurang atau serba lebih? Bu, ibu pilih serba kurang atau serba lebih? Oke, Mas, istrinya minta yang serba lebih. Jadi satu kurang. Ibu, pilih yang serba kurang atau serba lebih? Ayo. Kalau lemari ibu pakaiannya serba lebih, bingung enggak Bu? Bingung. Akhirnya diapakan? Kalau lemarinya kebak pakaian, akhirnya diapakan Bu? Beli lemari, betul? Beli lemari lagi, lemarinya kebak pakaian lagi, penuh pakaian. Diapakan Bu? Beli lemari lagi. Terus sak kamar lemari kabeh ngono. Akhirnya apa? Kurangi. Lah kalau orang miskin, kita yang pas-pasan gitu, lemari aja nggak punya. Saya punya temennya almarhum ayah saya nih, semoga panjang umur masih hidup. Waktu datang dari Pekalongan ke rumah saya di Semanggi situ yang sekarang ditempati adik saya, rumah ibu saya yang sekarang tinggal di situ adik saya. Datang ke situ mau ketemu ayah saya kan, terus saya duduk saya nemu itu. Saya nanya, Mi, panggilannya ke paman gitu kan, Ami itu, Mi, tasnya mana nih dari Pekalongan, tasnya mana? Itu nunjukkan kerdus mie itu loh. Tahu kerdus mie? Ya. Jadi naruhnya baju, naruhnya celana, pakaian tuh ya di kerdus mie tadi. Jadi nek bes tuh yang nyangking kerdus mie. Penak, gak bingung beset, gak bingung remuk kata dia. Nek rusak gantinya gampang. Ya. Gak ana sing arep maling. Oh, isinya apa? Kerdus mie. Kerdus mie. Nyantai. Dan dengan begitu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah ngukur bahagia itu dari banyak pakaian, enggak. Dari rumah yang gede, enggak. Ati dikai piro mbek Gusti Allah, nrimo seneng mesti. Pasti seneng. Makanya orang-orang yang miskin tetapi sikapnya seperti itu, itulah orang yang kaya. Orang miskin yang sejati itu orang yang nggak pernah cukup. Nah itu orang yang jelek. Namanya miskin kan nggak pernah cukup. Tapi kalau nggak punya apa-apa tapi cukup terus, itu namanya kaya atau miskin? Kaya. Jadi lemarinya kosong. Kok kosong? Iya. Alhamdulillah ini. Ngersi ini gampang. Sekarang jadi gaya hidup internasional. Tahu? Belum? Ya update gitu loh sama teknologi. Ya, baca kemajuan zaman. Itu ada namanya the minimalism. Kalau saya nggak salah ngucap, Inggris ngucapnya rada angel ya. Hidup sederhana. Bahasa Indonesia begitu. The minimalism, hidup sederhana. Itu sekarang jadi tren internasional. Jadi sekarang orang-orang itu mulai menata rumahnya dengan cara hidup sederhana. Lemari kebak pakaian itu dibuangi kabeh di sini. Saya lihat video-videonya yang kehidupan sederhana itu saya jadi ngakak. Wah, ajib ini. Kenapa? Ilmu melarat. Dikembalikan orang tuh hidup ya nggak perlu. Kaya miskin itu kan masalah banyak dibilang kaya, dikit dibilang miskin. Kan ukuran itu saja dalam syariat. Tetapi kalau dalam hati dan dalam pandangan Allah Ta'ala kebalik. Allah melihat orang miskin itu, kesian tuh orang itu, orang yang gak pernah cukup, gak pernah puas, sampai nanti mulutnya dikasih pasir, sampai mati gak pernah puas. Itu orang yang melarat, miskin tercela. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun duitnya banyak. Sementara orang yang miskin, yang sejati, yang dicintai Allah Ta'ala, yang akan masuk surga lebih cepat dari orang kaya, yang nanti di akhirat, orang miskin ini akan dicari sama orang-orang, dimintai pertolongan, yang megang kekuasaan di akhirat adalah orang yang di hatinya selalu butuh sama Allah Ta'ala, dikasih Allah berapapun cukup. Ada orang sugih nih, hatinya kaya, gak takut kehilangan, gak takut ngedum, Masya Allah. Makanya anehnya itu di Indonesia ini, kita-kita yang duitnya gak banyak, itu ngedum berani. Betul ya? Duitnya pas-pasan ngedum baik koncone gak mikir nyoh. Cek itu sumbangan untuk majelis ilmu. Habib Novel tahu banget. Kan saya ngelola majelis ilmu. Itu orang yang susah itu nggak takut mengeluarkan duit istiqomah. Bisa ngasih 10.000 istiqomah. Pas-pasan tapi istiqomah. Tapi kalau orang yang duitnya banyak, itu ngasih mungkin bisa jadi 3 tahun sekali dan waktu dipaksa sidik. Kurang berani, nggak seperti orang yang pas-pasan. Yang pas-pasan justru orangnya nyah-nyoh. Yang lebih mulai mikir. Berarti yang kaya yang mana ini? Yang nggak takut miskin. Nah, itulah orang kaya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, nanti di akhirat, ya orang-orang yang dia itu di dunia ini hatinya nggak takut miskin, ya hatinya nerimo, itulah orang yang megang kekuasaan. Dan itulah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu,
Boleh nanya lagi. Jadi kalau ibu nanti sama suami udah punya uang 500 juta, mau buat beli rumah, terus besok pagi mau bayaran, uangnya jam 2 malam kok kemalingan hilang itu. Hati ibu kira-kira gimana? Legowo atau gresulo? Ajib, legowo, mudah-mudahan gak diuji. Kita cek saja dengan yang sudah ada. Yang sudah terjadi, simple. Dijanjikan sama suaminya, nanti pas tanggal anniversary ya, apa gue pokoknya hari jadi pernikahan, gue janjikan nanti wisata ke yang dekat Jepara atau apa itu pulau apa Karimun Jawa, nanti wisata ke Karimun Jawa, akan tinggal di sana 3 minggu, Masya Allah, pol-polan ya, hotel yang terbaik di Karimun Jawa, semua makanan kamu makan bebas, janji suaminya. Jangankan kok ke Karimun Jawa, tanggalnya lali. Nggak inget tanggalnya. Ibu kira-kira legowo atau marah? 2 hari kemudian, dirimu ngomong, Mas, Karimun Jawa gimana? Karimun Jawa apa? Hari jadi apa? Loh, pernikahan kita. Emang kenapa? Kan kamu janji. Oh, tahu janji toh. Kira-kira pegel apa sebel? Baru urusan kecil-kecil saja udah gresulonya luar biasa, marahnya luar biasa. Kita. Jangan ngaku-ngaku kita udah dapat pangkat ridhonya Allah Ta'ala. Kita cek benar, ini bukan untuk mengukur orang lain, mengukur diri kita. Saya ini ridho enggak sih dengan perlakuannya Allah? Cek, kamu diperlakukan Allah model apapun, kamu ridho enggak? Kalau kamu diperlakukan Allah model apapun, hatimu legowo, absyir, berbahagialah. Kamu orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Syukur, Alhamdulillah, Allah ridho sama aku berarti ini. Aku dijadikan orang yang diridhoi Allah. Allah yang jadikan aku seperti ini. Karena aku mudah legowo. Gak semua orang lo mudah legowo. Betul kan ya? Gak semua orang. Ini kok legowo mudah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ya, pelajaran malam hari ini adalah kalau kamu pengen jadi orang yang diridhoi Allah, jangan pernah berkeluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah. Nanti Allah ridho sama kamu. Bayangkan orang berkeluh kesah itu, kalau saya ambil ceritanya begini. Ini penutup ya. Kalau orang berkeluh kesah itu modelnya begini. Saya kasih sampel boleh ya? Edwin ngasih saya kopi. Edwin buatin saya kopi. Terus saya ngeluh sama Ustaz Iis. Kopinya nggak enak. Kopinya nggak enak. Daripada minum kopi ini lebih baik minum air. Mendingan banyu, enak. Kopinya nggak enak. Edwin lihat saya ngomong seperti ini kepada Ustaz Iis. Kira-kira hatinya Mas Edwin itu sakit nggak kira-kira? Tersinggung nggak? Normalnya menungso gitu. Tersinggung ya? Sudah saya buatkan, saya upayakan, cangkir kayak sing apik, gawe pilih kopi sing apik, mbok minimal ngomong terima kasih. Tambah di depan saya, ya menghina saya enggak terima kasih, tambah ngelek-ngelek saya di depan wajah saya. Paham? Oke, sekarang saya naikkan levelnya tinggi dikit. Gak usah tinggi banget, tinggi dikit. Boleh? Yang ngasih hidup kita siapa? Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah nyuruh kita ngucap apa? Terima kasih, alhamdulillah. Tambah kita lapor ke teman kita. Urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini ya. Sampai kapan susah seperti ini? Cari duit kok susah ya. Cari duit kok susah ya. Cari duit kok susah ya. Kalau yang ngasih duit tadi Edwin, dan Edwin ngasih duit tapi nggak banyak. Edwin ngasih duit tapi nggak banyak. Terus kita ngomong, cari duit kok susah, dapat kok cuma segini. Saya nggak menghargai Mas Edwin yang udah ngasih saya duit, kira-kira Edwin marah nggak? Tersinggung toh ya? Nah sekarang kita nggak menghargai Allah dan mengatakan hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini, hidup kok susah. Lah kamu melek moto, iso ngomong, iso bengok, iso ngambu, nggak kena COVID kan ya? Bisa mencium. Yang kena COVID nggak bisa mencium. Kamu bisa mencium aroma, bisa makan sambal, kabeh pena kok. Perkara duit titik aja kok ngomongkan Allah kemana-mana. Kan kamu lagi ngerasani Gusti Allah, kan kurang ajar toh. Gunjing Allah. Kalau dibebaskan nih, Gusti Allah piye ya? Urip kok gawe ngene iki. Kurang ajar enggak itu? Pol. Makanya orang yang begitu Allah nggak suka. Nah, beda dengan yang positive thinking ya, berpikirnya positif. Ya, wajar, lagi seret aja di bab duit, tapi kan mataku nggak seret. Emang nikmat cuma duit. Ya, duitnya lagi seret, tapi kan Allah kasih saya mata, kasih telinga, kasih mulut, kasih ini, kasih kamu, sayangku, ngomong bojone ngono kuwi.
kamu kasih aku, Allah kasih kamu. Banyak orang tuh duitnya banyak, nggak punya istri seperti kamu, nggak punya suami seperti aku. Masya Allah. Walaupun kita nggak punya duit, tapi kita punya kebersamaan. Allah dengan yang manusia model begini, umumkan ke malaikat semuanya, aku ridho sama dia. Aku sayang sama dia. Lah bisa enggak kita hidup begitu aja gitu loh? Bisa enggak kira-kira? Hidup tanpa keluh kesah. Mesti mulai protes. Habib, nah kalau waktu pusing apa enggak boleh ngomong aku pusing? Yo ento, tapi ngomong baik dokter. Pak dokter, kepala saya kok pusing enggak sembuh-sembuh. Itu ada solusinya. Enggak ngomong sama suaminya, ngeluh, sirah 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 ngeluh, tolong jam, sirah ngeluh. Itu namanya bukan cari solusi, namanya keluh kesah. Kecuali sekali yang kepalaku pusing. Cari obat, berobat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan keluh kesah, ngasih informasi kepala saya pusing, saya butuh obat, apa-apa. Atau ngalem boleh. Enggak kalau kesah ngalem, tapi orang ngalem itu kan cuma sekali dua kali ngomongnya. Nah kalau 3 jam namanya ngalem apa ganggu? Itu bukan ngalem, ganyang itu namanya. Cara jani pun ganyang. Bahasa Indonesianya ganggu. Enak ganggu apa ganyang? Lain yang ganyang sama ganggu ya? Beda. Ikhwani rahimakumullah. Bisa dipahami? Apa? Jangan keluh kesah. Lihat ridho Allah pada dirimu dengan engkau meridhai perlakuan Allah padamu. Dia apa-apa nombek Gusti Allah ridho toh. Gak berubah. Kalau bisa seperti itu udah pangkatnya tertinggi. Allah meridhoinya. Ya latihan yang gampang-gampang tuh, kepleset alhamdulillah. Kejeduk alhamdulillah. Ya, duitnya entek alhamdulillah. Nyantai saja. Ngasih informasi ke temannya boleh ngasih informasi. Entek. Nyantai, tengah untuk duit. Kan boleh. Hatinya nggak ada keluh kesah. Boleh kita menginformasikan ke orang kita lagi butuh, boleh. Tapi hati ini nggak ada gersuloh itu loh. Tahu ya, keluh kesah itu kan tempatnya di sini, bukan di sini. Tempatnya di sini. Nyantai saja jalani kehidupan. Saya kasih rahasia hidup sebagai penutup larang ini. Saya kasih tahu ya Mas ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Kamu hidup sampai kapanpun tetap mesti mati. Betul? Betul enggak? Kamu keluh kesah seperti apapun, nanti ujung-ujungnya tetap mesti mati. Yang namanya keluh kesah gak akan menyelesaikan masalah. Yang namanya rezeki gak bisa kamu atur. Gak iso. Kamu mau ngatur, aku akan mengatur diriku jadi orang kaya. Orang iso. Karena kaya itu juga ada waktunya. Hari ini kaya bisa jadi besok miskin. Gak ada orang itu statusnya miskin abadi itu. Miskin abadi. Gak ada, cek kan. Dalam 365 hari itu ada satu hari yang tiba-tiba kita jadi kaya. Tapi sesuai melarat meneh. Ada apa? Satu hari harta berlimpah. Berarti status berubah enggak itu? Berubah hari itu. Jadi orang kaya. Tapi besoknya miskin lagi. Ada orang itu yang kaya. Ada satu hari entek uangnya. Uangnya habis. Tapi berapa bulan kemudian jadi kaya lagi dia. Maka hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan itu. Hidup itu masalahnya kamu nanti bakal mati dan pasti mati. Enggak mungkin tidak mati. Saya ngomong begini bukan berarti saya pengen mati, sekarang enggak. Selalu saya katakan, aku pengen urip dawa, bab sedo awakmu mangkatose. Ya, kalian nanti yang berangkat duluan setelah panjang umur fitu atau awal afiah, saya berharap kalian meninggal duluan. Dengan niatan baik, siapa yang mendoakan kalian kalau bukan saya? Ayo, mesti jawab, ya Beb, kalau Beb yang berangkat duluan, biar kami yang mendoakan. Kalau bab mati nggak ada kompromi Beb, ya. Terus insya Allah pada umur kabeh gitu aja Beb. Maksudnya semangat kita itu harus semangat panjang umur. Jangan mau kalah umur sama orang lain. Umur yang panjang untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semua orang panjang umur. Tapi ya tetap mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti mati. Nah kalau udah begitu, jangan sampai hidupmu dibuat ruwet, dibuat susah. Sama sesuatu yang gak akan kamu bawa mati. Ini rahasia ya, jangan di-share ya. Jangan sampai hidup kita dibuat susah sama sesuatu yang gak akan kita bawa mati. Duit bawa mati? Enggak. Jabatan bawa mati? Enggak. Ketenaran bawa mati? Enggak. Yang kita bawa mati kan cuma amal soleh. Kita bawa mati amal soleh. Jadi latihan dari sekarang, gimana caranya bisa senang kalau bisa amal soleh. Bukan senang kalau punya duit, bukan senang kalau walaupun punya duit itu menyenangkan. Naik pangkat itu menyenangkan. Di kantor kita naik jabatan itu menyenangkan.
Tapi biasakan senangnya kita bukan itu. Senangnya kita, alhamdulillah aku bisa sholat. Seneng loh gitu. Sampai merasakan senang betul. Alhamdulillah saya bisa zikir. Alhamdulillah saya bisa sodako. Alhamdulillah saya bisa ngucap alhamdulillah. Senangnya itu bisa amal soleh. Sampai seperti itu. Kalau udah begitu, penak. Kenapa? Karena semua amal soleh gak butuh duit. Semua amal soleh gak butuh duit. Haji, haji kan bagi yang mampu. Gak punya duit ya gak usah haji kan gitu aja. Betul kan ya? Zakat bagi yang dapat nisabnya, yang wajibnya. Yang gak mampu ya gak usah zakat. Yang lainnya, sholat butuh duit? Enggak. Puasa butuh duit? Enggak. Zikir butuh duit? Enggak. Apa coba amal solehmu? Mesem butuh duit? Saya meneh. Senyum gak butuh duit. Ngucapkan kalimat yang baik gak butuh duit. Sholawat gak butuh duit. Pangkat gak butuh. Semua amal soleh bisa dilakukan siapapun dan kapanpun, kondisinya seperti apapun. Jadi bahagianya muslim ki gampang. Angger sholat bahagia. Angger qiraatul Quran bahagia. Pengajian bahagia. Sholawatan bahagia. Istighfar bahagia. Ketemu temennya mesem bahagia. Jadi nggak ngentenin duit-duit. Kan kesian orang bahagia kok nunggu kalau punya duit baru bahagia. Punya pangkat di kantor baru bahagia. Punya baju bagus baru bahagia. Punya rumah yang bagus baru bahagia. Punya kendaraan yang bagus baru bahagia. Sakno. Bahagianya butuh biaya banyak dan belum tentu bahagia. Nah letaknya di mana itu? Ya ridho saja dengan apa yang Allah kasih. Insya Allah nanti bahagianya luar biasa. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Waktu udah melampaui batas, udah jam 8:30 saatnya diakhiri. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bu Ibu, sudah jelas tadi pesannya? Apa Bu? Ibu? Lali. Apa Bu? Ridho. Jadi zaman sekarang ini kalau suaminya ngasih duitnya serba kurang, ibu harus? Ya. Kalau suaminya jual motor, ibu harus? Kalau suaminya jual rumah, ibu harus? Bagus, bagus. Berhasil saudara-saudara. Misi malam hari ini berhasil. Jadi kalau istrinya jual gelang, jual kalung, suaminya harus? Oh ridho banget. Ridho atau ridho? Istrinya jual gelang, jual kalung, ridho enggak? Ridho buat bantu suami kok, ridho. Suaminya jual motor buat bantu istri, kan ridho. Kalau begitu enak enggak itu? Enak. Jadi kalau ibu harus jual kalung, jual emas untuk bantu suami, ridho enggak Bu? Kok cuma 3 orang yang jawab? Nah, ini ridho tadi itu bukan hal yang mudah, tapi kalau kita minta sama Allah nanti jadinya mudah. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nasi bungkusnya tolong dibagi.